Banjir datang tanpa mengetuk, tapi tidak semua orang tenggelam duluan. Di satu sisi kota, lampu tetap menyala, jalan masih kering. Di sisi lain, air naik pelan, lalu tiba-tiba menelan rumah. Pernyataannya bukan lagi kapan banjir datang, tapi siapa lebih dulu. Karena saat air datang, keadilan sering kali ikut hanyut pergi. Video ini bukan hanya tentang cuaca ekstrim atau angka curah hujan. Ini tentang manusia, tentang keputusan, dan tentang nilai kehidupan manusia. Tentang wilayah mana yang harus dilindungi dan mana yang dibiarkan saja. Tentang rumah siapa yang dipompa kering dan siapa yang menunggu bantuan. Bencana sering disebut bencana alam, seolah alam satu-satunya penyebab utama. Padahal dampaknya dibentuk oleh pilihan manusia jauh sebelumnya. Di peta kota, garis batas sering berarti garis nasib manusia. Ada kawasan dengan tanggul tinggi, pompa besar, dan penjagaan ketat. Ada juga gang sempit tanpa saluran, tanpa dinding penahan. Ketika hujan turun deras berjam-jam, perbedaan itu menjadi nyata. Air tidak memilih, tapi sistem kota seringkali memilih korban. Dan pilihan itu jarang berpihak pada mereka yang lemah ekonomi. Kita akan melihat bagaimana ketimpangan memperparah dampak sebelum bencana besar. Bukan hanya soal air, tapi soal siapa yang dilindungi dulu. Dan siapa yang harus bertahan sendiri di tengah kegelapan malam. Cerita ini mungkin terasa dekat, mungkin juga terasa jauh, tapi polanya berulang di banyak kota. Banyak negara berkembang dari pesisir hingga bantaran sungai dan pusat hingga pinggiran kota. Selalu ada kelompok yang lebih dulu merasakan air dingin banjir, sementara yang lain masih sempat memindahkan mobil dan barang berharga. Sebelum lanjut videonya, jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat. Disinilah pernyataan penting itu harus kita ajukan bersama sekarang. Saat air datang, siapa sebenarnya yang diselamatkan lebih dahulu? Dan siapa yang namanya bahkan tidak masuk daftar evakuasi resmi? Jawabannya bukan wajah lain dari suatu yang tidak kita sebut bencana. Mari kita lihat lebih dalam. Saat banjir mulai naik, perbedaan perlindungan langsung terasa nyata. Di kawasan elit, air sering tertahan lebih lama oleh tanggul besar. Pompa otomatis bekerja bahkan sebelum genangan terlihat oleh warga. Sistem drainase dirancang untuk mengalirkan air secepat mungkin keluar kawasan. Keamanan lingkungan menutup akses agar kendaraan darurat bisa masuk lancar. Sementara itu di permukiman padat, penghasilan rendah, situasi berbeda jauh. Air datang tanpa peringatan, mengalir menuju selokan sempit yang cepat meluap. Rumah-rumah kecil berada lebih rendah dari permukaan jalan utama kota. Begitu sungai naik sedikit saja, air langsung mencari ruang ke pemukiman. Tidak ada pintu air otomatis, tidak ada pompa cadangan yang siaga. Perbedaan ini bukan terjadi secara kebetulan atau takdir semata. Ia lahir dari keputusan panjang tentang kemana anggaran dialirkan. Proyek pengendali air banjir lebih dulu melindungi pusat ekonomi dan bisnis. Wilayah yang dianggap menghasilkan pajak besar mendapat prioritas perlindungan, sementara daerah miskin sering hanya mendapat solusi sementara yang rapuh. Tata ruang kota juga menyimpan akar masalah yang jarang dibahas. Lahan murah biasanya berada di daratan rendah atau dekat aliran sungai. Di sanalah keluarga berpenghasilan kecil akan membangun tempat tinggal. Bukan karena ingin dekat bahaya, tapi karena tidak punya pilihan lain. Hanya tanah di zona aman sudah lama melampaui kemampuan mereka. Ketika hujan ekstrim turun akibat perubahan iklim yang makin nyata, daya tampung sungai dan drainase kota langsung kewalahan menahan debit. Debit air bergerak mengikuti gravitasi, dan gravitasi selalu menuju kawasan rendah. Itulah sebabnya wilayah miskin hampir selalu tercatat sebagai korban pertama. Bukan karena mereka lalai, tapi karena sistem penempatan mereka di risiko. Masalah berlanjut saat proses evakuasi dimulai oleh pihak berwenang. Informasi peringatan dini lebih cepat menyebar ke kompleks perumahan
tertata. Warga di sana memiliki grup komunikasi, kendaraan pribadi, dan akses jalan lebar. Mereka bisa pergi lebih awal sebelum air benar-benar menutup akses keluar. Sebagian bahkan sempat memindahkan barang-barang berharga ke tempat aman. Di sisi lain kota, banyak warga baru sadar saat air sudah masuk rumah, peringatan tidak terdengar, atau datang terlambat tanpa penjelasan jelas. Jalan sempit membuat mobil evakuasi sulit menjangkau titik terdalam permukiman. Perahu karet datang belakangan saat tinggi air sudah melewati lutut orang dewasa. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam situasi ini. Penyimpangan juga terlihat jelas dalam distribusi bantuan setelah banjir. Posko sering berdiri di lokasi mudah dijangkau kendaraan besar dan logistik. Akibatnya, banyak yang rumahnya paling parah terdampak. Paling parah terendam, justru paling sulit mengakses bantuan. Mereka harus berjalan jauh di air atau menunggu relawan datang sendiri. Sementara daerah yang aksesnya bagus menerima bantuan lebih cepat dan teratur. Dokumen yang hilang terbawa arus membuat sebagian korban sulit terdata resmi. Tanpa identitas, mereka kesulitan mendapatkan bantuan tunai atau kompensasi kerusakan. Padahal mereka yang kehilangan paling banyak dan pulih paling lama. Disinilah bencana berubah menjadi lingkaran kemiskinan yang makin dalam. Kerugian hari ini mengurangi kemampuan bertahan pada bencana berikutnya. Jika pola ini tidak dirubah, maka setiap musim hujan akan mengulang cerita. Air akan selalu lebih dulu mengunjungi alamat yang sama setiap tahun. Korban yang sama akan kembali mengungsi dengan kerugian yang makin berat. Dan kita akan terus menyebutnya bencana alam tanpa mengoreksi ketidakadilan. Karena kenyataannya, saat air datang, urutan keselamatan sudah ditentukan sebelumnya. Ditentukan oleh petani investasi, oleh kebijakan, dan oleh keberpihakan pembangunan. Banjir memang dipicu oleh hujan, tetapi tragedinya diperparah oleh ketimpangan. Selama perlindungan hanya mengintari wilayah kuat dan bernilai ekonomi tinggi, wilayah miskin akan tetap menjadi garis depan setiap datangnya bencana. Kita sudah melihat bagaimana air tidak pernah datang sendiri. Ia membawa serta peta ketimpangan yang sudah lama kita abaikan. Saat banjir melanda, yang terlihat bukan hanya genangan air coklat. Yang terlihat adalah siapa yang dilindungi dan siapa yang dilupakan. Di suatu tempat, pompa bekerja menjaga ruang tetap aman. Di tempat lain, warga menjaga semalaman menyelamatkan barang seadanya. Perbedaan itu bukan sekedar soal keberuntungan atau nasib buruk. Itu adalah hasil dari pilihan yang dibuat jauh sebelum hujan turun. Kita sering menyebut bencana sebagai peristiwa alam yang tak terhindarkan. Padahal yang terhindarkan seringkali hanyalah hujan saja. Dampak terburuknya justru bisa dikurangi jika perlindungan dibagi adil. Jika wilayah rentan diperkuat sebelum musim hujan datang kembali. Jika sungai warga kecil didengar dalam perencanaan tata kota, karena ketangguhan kota seharusnya diukur dari titik terlemahnya, bukan dari seberapa cepat pusat bisnis kembali beroperasi normal, bukan dari seberapa cepat jalan protokol kembali kering sempurna, tapi dari seberapa sedikit keluarga miskin kehilangan segalanya, dari beberapa cepat mereka bisa pulang dan hidup kembali layak. Saat air datang lagi nanti, pertanyaannya akan tetap sama, siapa yang lebih dulu mendapat peringatan dan kendaraan evakuasi? Siapa yang rumahnya lebih dahulu dipompa kering oleh sistem kota? Dan siapa yang masih menunggu bantuan sambil berdiri di air? Kita mungkin tidak bisa menghentikan hujan ekstrim sepenuhnya, namun kita bisa menata ulang prioritas tentang siapa yang dilindungi. Kita bisa menuntut kebijakan yang menempatkan keselamatan di atas nilai segalanya. Di atas nilai tanah, kita bisa mendorong agar investasi perlindungan dimulai dari wilayah paling rentan. Karena pada dasarnya, keadilan saat bencana adalah pilihan bersama. Pilihan untuk melihat semua warga sebagai nyawa yang sama berharganya. Pilihan untuk tidak lagi membiarkan alamat menentukan peluang selamat. Dan pilihan itu harus dibuat sebelum sirine peringatan kembali berbunyi. Saat air datang, semoga yang datang lebih dahulu adalah keadilan. Jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat.